Kemudian ya saya lanjutkan kuliahnya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai sinyal kecil, analisis sinyal kecil dari amplifier BCT. Kemudian ya ini untuk konfigurasi. Jadi ada beberapa konfigurasi dari amplifier. Jadi ada CE, common emitter, common base, sama common collector atau emitter follower. Ini yang biasa digunakan, ini adalah common emitter. Jadi banyakkan digunakan CE amplifier. Jadi di sini kita lihat kenapa dinamakan common emitter itu karena di sini kita lihat kakinya emitter ya. Jadi sumbernya ini dari basis dan emitter, VI-nya, inputnya. Kemudian outputnya ini dari kolektor dan emitter. Nah, jadi yang sama-sama emitter, inputnya ada emitter, outputnya juga ada kakinya emitter. Jadi maka dinamakan common emitter. Oke. Oke, kalau di sini kan common base ini kan berarti sama aja inputnya ini dari emitter ke base. Groundnya kan di base. Ini sama-sama ground ya. Ini kakinya berarti dari emitter ke ground atau emitter ke base. Outputnya itu dari kolektor ke base. Maka disebut common base. Ini common kolektor juga kayak gitu ya. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai common emitter. Oke, sebelumnya ya dalam kita menganalisis sebuah amplifier itu biasanya ada beberapa parameter. Ada parameter. Jadi kalau Anda punya amplifier itu ada beberapa parameter yang perlu kita lihat. Nah, di sini ada beberapa parameternya. Ya. Jadi ada basic, RC. Nah ini, tapi kalau untuk yang amplifiernya sendiri ini adalah yang 4 bawah ini, atau 3 malah, 3 ini. 3 ini karena yang 2 parameter di atasnya ini tergantung dari sumber, yang ini tergantung dari beban. Nah kita lihat apa sih parameter dari input resistance, gain, dan output resistance. Oke, kita lihat di sini. Saya nggak bawa Wacom di sini. Oke, amplifier. Ya. Amplifier itu fungsinya tentu saja untuk mengamplify. Bisa untuk melemahkan, bisa juga. Intinya dia merubah amplitude dari sebuah sinyal atau voltase. Oke, ada dinamakan input impedance atau input resistance dan output impedance. Nah, Anda bayangkan input impedance itu kayak gini ya. Jadi di sebuah blok rangkaian itu pasti dia memiliki karakternya, itu memiliki ada input impedance dan output impedance. Apalagi 2 port network kayak gini. Nah, Anda lihat di sini ya, input impedance dan output impedance. Idealnya ya, kalau Anda lihat di blok ini, input impedance itu nilainya berapa? Dan output impedance nilainya berapa? Idealnya. Nah, bisa Anda lihat input impedance idealnya berapa? Nilai ideal. Kita bicara ideal dulu. Oke, Anda lihat di sini input impedance. Idealnya input impedance ini adalah tak hingga. Nah, coba bayangkan di sini misalkan ada sumber baterai. Baterai kan pasti punya input resistance.
nggak bisa gambar pakai apa ya? PowerPoint aja. Ya, ini misalkan kayak gini. Misalkan ada sumber, ya, baterai misalkan. Gambarnya slide. Baterai. Ini baterai kan pasti punya resistansi internal. Oke, jelek sekali. Nah, ini baterai punya resistansi. Ini baterai, ini resistansi internal, ya. R. R, kemudian ini ada V. Ya. Kalau Anda lihat di sini ada baterai, ada resistansi internal. Di sini kan jadi kayak voltage divider kan. Voltage divider. Jadi kalau baterainya 1,5, kalau dia memiliki impedansi, ya, itu pasti akan terjadi voltage drop. Ya. Beda kalau misalkan impedansinya ini tak hingga atau open circuit. Ya. Nah, maka di sini adalah yang di sini misalkan ini 1,5, di sini juga 1,5 volt. Ya. Oke, gitu. Kemudian kalau yang output impedance itu adalah idealnya adalah 0, ya, atau short circuit. Ya. Jadi kalau misalkan ya, ini ada beban, ya, beban RL. Nah, kalau kita lihat kalau misalkan ada output impedance-nya, ini kan jadi voltage divider juga outputnya ini. VO, output impedance di sini. Nah, jadinya kan tidak semua outputnya ini terkonsumsi oleh beban. Ya. Padahal idealnya semua outputnya ini bebannya di beban ini RL ini, ya. Tapi dia terserap di output impedance. Jadi idealnya ini adalah open circuit atau bebannya tak hingga, dan output impedance ini adalah 0. Ya. Maka dari itu kalau Anda beli amplifier itu biasanya ada parameternya, input impedance-nya berapa, output impedance berapa. Di samping amplifiernya itu tentu saja ada amplifier. Dia bisa menguatkan berapa kali dikuatkan. Oke. Kemudian ada open loop gain dan ada close loop gain. Open loop gain ini adalah gain di amplifiernya ini sendiri, ya. Gain di amplifiernya sendiri. Ditambahkan AVO, ya. Jadi ini dari inputnya berapa, keluarannya berapa. Nah, itu adalah open loop gain dari amplifier. Closed loop gain ini lebih ke lebar lagi. Jadi dari perbandingan antara V output, VO, dibagi dengan V input. Ya. Ini tadi V input, ya. Sementara yang di sini adalah V output. Nah, ini adalah open loop, closed loop gain. Ya. Jadi dari ini keluarannya VO dibagi dengan VI. Sementara kalau open loop dia cuma lihat dari sini aja, ya. Dari inputnya ini dan keluarannya output ini. Oke, gitu. Nah, sekarang kita balik lagi. Harus dihapus, ya.
Nah, sekarang kita balik lagi di common emitter amplifier. Ya. Di kemarin atau tadi namanya common CE amplifier itu adalah sumbernya dari sini, kemudian outputnya ada di VC ini ya. Nah, RC-nya ini di paralel dengan beban. Oke, jadi yang dimaksud V inputnya ini. Nah, di V inputnya ini ada sumber ya. Nah, jadi ada sumbernya. Nah, biasanya di sumber itu dia memiliki resistansi internal. Seperti baterai. Baterai dia ada sumber tegangan, tapi dia juga punya resistansi. Nah, ini juga kalian bayangkan seperti itu. Jadi di sini ada sumber, kemudian ada sumber ya, kemudian di sini terbagi jadi sinyalnya, V-nya, kemudian ada resistansi internalnya. Nah, makanya di sini kok ada V6 dan R6. Nah, sementara ini adalah rangkaian dari CE amplifier. Nah, ini perlu diingat, ini adalah analisis sinyal kecil. Ya. Jadi kok Pak kok nggak ada biasnya? Ya karena apa? Karena ini kita lihat dari analisis sinyal kecil. Kita lihat di sini VCC-nya tidak ada. Ya. Ini juga tidak ada V biasnya. Ya. Oke, makanya di sini adalah yang kita pakai adalah analisis sinyal kecil. Kemudian dari analisis sinyal kecil ini kita ubah ke dalam bentuk hybrid P. Hybrid P. Di hybrid P di sini BCT-nya ini diganti jadi RP. Kemudian ada GM VP ya. Kalau kemarin ada namanya GM VBE. Nah, jadi VP sama VBE ini sama ya. VP ini adalah tegangan ini dan ini. VBE juga ini kan basis dan emitor. Ya, jadi jangan bingung VP kok kemarin tidak ada VP. Kemudian ada lagi RO. Ya. RO ini adalah resistansi output. Ya, resistansi output. Kemarin kalau nggak salah kita enggak ada di sini ya. Ya, ini belum ada RO-nya. Ya, kemarin analisis sinyal kecilnya nggak ada RO-nya. Nah, sekarang kita diasumsikan ada resistansi output. Oke, penurunannya adalah resistansi input dari sebuah CE amplifier ini R-in-nya sama dengan RP. Jadi R-in sama dengan RP. R-in sama dengan RP. Kemudian output voltage-nya, output voltage VO itu berarti di sini kan, VO ini kan berarti ya VO ini kan berarti kita tahu ada arus, ya. Ada arus besarnya GM-VP dikalikan dengan resistor yang terparalel di sini. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan beda tegangan VO. Ya. Jadi VO-nya adalah GM, VP, RC, RO ini, paralel RO. Nah, kemudian open circuit voltage gain-nya berapa? Jadi ini ada perbandingan antara VO dengan VI di sini ya. Input di sini. Ini berarti ini dibagi dengan VP inputnya. Ya. Sehingga VP-nya ini hilang. Tersisa RC dan RO ya. Terkadang RO-nya ini outputnya ini di neglected atau di apa namanya? Dihilangkan ya. Karena kita nggak tahu RO-nya berapa ya. Di yang kemarin kan yang kita cari RP aja ya, RO-nya kita nggak nyari. Nah, sehingga didapatkan open voltage-nya ini adalah min GM kali RC. Kemudian nah untuk nyari open loop-nya atau close loop-nya ya, gain-nya itu berarti tinggal ya, berarti sebenarnya perbandingan ya, voltage gain ya,
ini ada RL-nya. Itu antara VO dibagi dengan V sinyalnya ini. Ya. VO bagi V sinyalnya ini. Nah, di sini ada satu, harusnya ada satu lagi yaitu beban. Atau RL. Ada bebannya. Jadi ada beban. Kalau sudah dikasih beban, ya, sudah dikasih beban dia berapa penguatannya, ya, atau RL ini. Kemudian overall voltage gain-nya berarti VO dibagi V. Oke, seperti itu. Ya, ini ya. Jadi kalau lihat diagram ini saja ya. Jadi kalau open circuit voltage gain ini dia tidak tergantung dari seberapa besar bebannya. Ya, jadi kayak amplifier aja. Jadi punya transistor, amplifier, dia nggak tergantung berapa bebannya atau berapa sumbernya. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah sambungkan dengan beban, nah ini kita baru bisa hitung yang namanya voltage gain ini. Ya. Voltage gain. Overall voltage gain. Atau lambangnya gain. Nah, untuk ini Anda harus ya nyari semuanya. Ada RP, R6-nya berapa. Oke, gitu. Ya. Contoh soal, ya. Contoh soal ini Anda bisa buka di buku. Kelihatan. Nah, ini. Consider 560A. Ya. Ini kayaknya agak salah tulis ini. Output resistance min GM RC. Nah, output resistance itu harusnya RC ya. Output resistance di sini harusnya
seharusnya RC di paralel dengan R0. Tapi kalau misalkan O-nya di sini ya, di kapasitornya nggak tahu, ini kita bisa ganti dengan RC saja. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini amplifiernya misal berpenguat berapa, Pak? Soalnya kalau di setahu saya amplifier itu bisa diatur-atur, Pak, apa voltage yang diamplifikasinya. Nah, terus dia itu gimana, Pak, cara memvariasikan apa ya? Outputnya itu di lain-lain gitu. Misal amplifier gitar gitu. Nah, itu oke. Kalau kita lihat kemarin kita bahas mengenai analisis sinyal kecil. Kita lihat di sini. Di sini yang memengaruhi dari gain amplifier ya. Nah, Anda lihat di sini kan banyak kan ini kan. RP, RC, GM, RC, RL, RO ya. Nah, tapi kan kalau RL itu kan beban berarti. Beban itu berarti kita nggak bisa ngatur beban. Nggak boleh ngatur beban. RC itu juga merupakan apa namanya dari sumber. Kita nggak bisa ngatur sumber. Anda mau sumbernya dari gitar, nah kita nggak bisa ngatur-ngatur kan. Nah, kemudian RL itu kan misalkan beban dan bebannya ke speaker. Nah, kita juga nggak bisa ngatur-ngatur itu bebannya berapa. Berarti yang bisa kita atur adalah variabel yang lainnya ini. Ya. Dia ada RP, ada GM, ada RC. Nah, kalau kita lihat analisis kemarin, ya, GM itu dipengaruhi apa? Ya? Nah, kita lihat di sini. Nyari GM itu kan berarti GM itu sangat berpengaruh. Ya. Itu sangat dipengaruhi. Mungkin kalau kita lihat di sini ada nilai betanya berapa. Ya. Nilai beta dari ada nilai bias. Ya. Sorry. Kemarin yang 3 rumus itu ada enggak sih? Yang GM sama dengan IC per VT bukan, Pak? Oke, itu bisa. GM sama dengan IC per VT ya? Iya. Nah, IC itu kan dipengaruhi oleh voltage bias ya. Iya. Bias. Pertama itu berarti yang mempengaruhi adalah VT kita nggak bisa ubah-ubah kan. IC itu nanti dia arahnya itu ke voltage biasnya. Ya. Nah, selain itu, ya, selain voltage biasnya itu, kalau di analisa sinyal kecil, ya, itu selain voltage biasnya kita bisa ubah dari nilai ini RC ini ya. Jadi ada GM, penguatannya ini ada GM, terus kemudian ada RC. Nah, jadi Anda bisa ubah ya, nilai RC-nya dan ubah nilai GM-nya. Itu dengan cara untuk mengubah nilai voltage bias-nya. Nah, saya kira itu kalau di tuning amplifier itu kemungkinan itu adalah yang diatur potensio. Jadi mungkin adalah nilai RC-nya ini, nilai RC-nya yang diatur penguatannya. Berarti GM-nya itu dari gitarnya atau dari sumber catu dayanya itu, Pak, dari power supply-nya? Ya, dari power supply-nya GM.
Jadi di getarnya itu kemungkinan dia membias kan, membias agar dia di penguatannya itu sekian. Kita lihat GM itu dari IC per VT ya. IC kan dari kemarin dari IB kan. Biasanya kita lihat IB-nya berapa. IB kan dipengaruhi dari voltage bias-nya. Nah, karena apa? Karena kalau Anda main-main dengan voltage bias, itu nanti kemungkinan bisa jadi cut off atau bisa jadi saturasi. Nah, jadi kalau Anda main-main di sini, Anda main-mainkan voltage bias-nya, itu bisa jadi cut off, bisa jadi saturasi. Jadi dia akan apa ya istilahnya? Dia akan bias-nya itu dia akan menjaga di sini ya, menjaga agar tetap di sini, agar di mode aktif atau jadi amplifier di mode aktif. Nah, kemudian pindah ke analisa sinyal kecil. Ini tadi ya, kalau dari sini ya, kita nggak bisa otak-atik GM berarti. RL beban kita nggak bisa otak-atik. RO kemungkinan ini kita bisa neglect. Nah, RSIG juga nggak bisa inputnya. RP ini dia berhubungan sama dengan GM sebenarnya. Nah, yang kita ubah-ubah adalah RC-nya. RC-nya ini bisa diubah-ubah untuk merubah gain-nya ini. Nah, cuma Anda lihat ya. Anda lihat RC ini kan dia di paralel dengan beban. RC paralel dengan beban. Jadi, Pak, kalau saya RC-nya saya naikkan jadi tak hingga, tentu saja nanti akan G-nya tak hingga. Ya nggak bisa, ini kan paralel. RC Anda naikkan tak hingga. Nah, ini kan di paralel. Jadi nanti dia akan mentok-mentoknya adalah tergantung dengan RL ini. Oke, ada yang tanyakan? Ini harus latihan soal sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini sebenarnya mudah ya. Apa ya? Ini benar-benar pakai Kirchhoff aja ya. Hukum Kirchhoff, hukum Ohm ini benar-benar kepake semua. Cuma kan simbolnya jadi macam-macam ya. Kalau kemarin ada resistor, kapasitor ya. Ini paling resistor sama ini ada rangkaian penggantinya. Sumber arus. Oke, mungkin saya kasih tugas dulu aja. Saya kirim ke grup. Nah, ini ada exercise-nya, dia udah kasih jawaban. Nah, coba Anda telusuri kok bisa dapatnya segitu. 560A, 541. Nah, ini Anda lihat kok ada kapasitornya. Kapasitornya ini untuk menapis ya, menapis apa namanya DC, komponen DC. Kapasitor ini untuk menapis komponen DC. Ini kalau analisis AC, nah ini bisa hilang. Anda bisa apa namanya short circuit aja di analisis AC.
Karena analisis AC kan kapasitor dianggapnya short circuit. Ya. Satu mana ya? Oke, tolong kerjakan yang ini. Ya, nanti kalau Anda baca bukunya, Anda bisa ngikuti. Ya. Bisa ngikuti dari sini. Ya. Yang CE ini. CE. Ya, ini ada kapasitornya, jangan bingung kok. Ini kok di sini kok nggak ada kapasitornya. Karena apa? Karena ini analisis AC. AC kapasitor dianggapnya tidak ada. Ya, short circuit. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Waspada ya buat sekarang ya.